dan selamat datang kembali. Hari ini kita bakal coba selami satu tempat yang unik banget nih di Bandung, tentang Pasar Loak Cilaki. Pasar Cilaki digambarin sebagai, gimana ya, surga barang bekas tapi juga tempat kulineran. Menarik kan? Betul, dua hal dalam satu tempat. Nih, kita coba bongkar deh, apa sih yang bikin dia spesial, terus fungsi gandanya itu loh, unik banget. Sama pastinya, harta karun apa aja yang katanya bisa kita temuin di sana. Gimana satu tempat bisa punya dua nyawa gitu dalam sehari? Pagi A, sore B. Nah ini kan jadi mikir, apa ya yang bisa kita pelajari soal denyut kota Bandung, soal cerdiknya mereka pakai ruang, cuma dari lihat potret Pasar Cilaki ini. Oke, mari kita bedah bareng-bareng. Sip. Pasar kayak Cilaki ini ya, itu memang lebih dari sekedar tempat jual beli biasa. Yang nunjukin di mana Bandung sebagai kota itu hidup, terus beradaptasi, pakai tiap jengkal ruangnya dengan cara yang menarik. Bukan cuma pasar aja, tapi bisa jadi cerminan kreativitas urban kota itu sendiri. Oke, kita mulai dari lokasi. Pasar Cilaki itu ada di area yang strategis banget ya. Dekat Taman Cibenying, terus ada Taman Kandaga Puspa juga, dan nah ini dia, persis di belakang gedung sate. Wah iya. Itu kan udah kayak di jantungnya Bandung gitu ya. Betul, pusat kota banget itu. Lokasi kayak gini, dikelilingin taman, terus ada landmark sepenting gedung sate, wah pasti ngaruh banget ke suasananya. Pasar ini udah ada dari awal 2000-an. Lama juga ya, artinya udah lebih dari 2 dekade dong ya, pasar ini nyatu sama lingkungannya. Benar, lokasi ini penting banget. Dekatnya sama gedung sate, yang bukan cuma ikon, tapi juga pusat pemerintahan kan. Terus ada 2 taman kota yang rame, itu bikin arus orang yang lewat situ jadi unik. Iya. Bisa kebayang nggak sih pengunjungnya itu yang nggak cuma warga lokal yang emang niat cari barang ya, tapi mungkin juga pegawai kantor sekitar yang mampir pas istirahat, atau keluarga yang lagi main di taman, atau malah turis yang penasaran abis dari gedung sate. Oh, jadi campur aduk ya? Iya, jadi interaksinya kayak banget di sana. Masuk akal sih. Terus fakta dia lahir awal 2000-an itu juga ngasih konteks loh. Periode itu kan sering dihubungin sama banyak perubahan sosial ekonomi ya, pasca reformasi, di banyak kota di Indonesia termasuk Bandung. Ah, iya bener juga. Bisa jadi munculnya pasar ini ya bagian dari respon kota aja gitu terhadap kebutuhan ruang ekonomi informal atau ruang kumpul-kumpul di tengah perubahan kota. Jadi dia tumbuh bareng sama dinamika Bandung pas zaman itu. Nah, ini nyambung nih ke keunikannya yang paling kelihatan yang tadi kita udah singgung dikit. Pagi sampai siang, itu dia jadi kayak kerajaan barang bekas. Kerajaan ya? Iya, para pemburu harta karun pada beraksi di situ kan. Tapi, nah ini ajaibnya. Begitu sore datang, mau ke malam, wujudnya berubah total. Jadi pusat kuliner. Area yang sama, tapi energinya beda banget. Bener-bener metamorfosis ruang yang, wow, dalam 24 jam, pagi mungkin nemu piringan hitam jadul, malamnya makan enak di tempat yang sama persis. Gimana ceritanya itu bisa rutin terjadi ya? Kemampuan satu ruang buat ngelayanin 2 fungsi yang beda banget, pasar loak sama pusat kuliner itu nunjukin adaptasi yang tinggi loh. Adaptif ya? Apalagi di kota yang terus berkembang kayak Bandung, ruang itu kan mahal ya. Jadi penggunaan yang berlapis gini tuh cerdas banget. Kalau kita coba gali lagi nih, transformasi ini bisa jadi ngelayanin atau bahkan ngebentuk ritme sosial yang beda. Pagi hari kan narik orang yang fokusnya nyari barang, nawar, mungkin lebih sendiri-sendiri ya. Iya, fokus berburu. Tapi sore ke malam, suasananya jadi lebih komunal. Tempat orang nyantai, makan bareng, ngobrol. Kayak ruang publik yang napas ngikutin kebutuhan warganya gitu loh sepanjang hari. Wah, bisa gitu ya? Nah, sekarang ayo kita intip harta karun apa aja yang ada pas dia jadi pasar loak. Ada uang jadul, tas, barang antik, perabotan unik, HP bekas, sepatu, jaket, sampai mainan. Komplit banget ya? Lengkap banget itu mah. Saya bisa ngebayangin sensasinya gitu loh. Jalan pelan-pelan di antara lapak, ngarep nemu koin kuno, atau kursi rotan yang gayanya vintage, atau jaket denim lama yang potongannya malah jadi keren lagi sekarang. Macam-macamnya ini, dari barang koleksi sampai barang sehari-hari, kayaknya jadi magnet utamanya ya di pagi hari. Tentu, macam-macamnya itu penting. Perabotan unik bisa jadi cerminan gaya desain zaman dulu. Buat Anda nih, ini kesempatan buat nyambung sama masa lalu atau nemu barang yang punya karakter. Oh, ada ceritanya ya? Kedua, di tengah banyaknya produk massal sekarang, barang bekas itu nawarin keunikan, individualitas. Punya barang yang nggak pasaran itu jadi daya tarik sendiri kan? Iya sih, biar beda. Ketiga,
jelas ada aspek keberlanjutan atau reuse yang makin penting sekarang. Milih barang bekas itu kan sikap peduli lingkungan juga. Keempat, mungkin ada elemen perburuan yang bikin ketagihan buat sebagian orang. Sensasi nemuinnya itu ya. Nah, jadi ini campuran antara nostalgia, gaya, ekonomi, lingkungan, sama senangnya nemuin sesuatu. Keren. Jadi pengalaman belanja di sini tuh jauh lebih dari sekedar beli barang ya. Ada cerita, keunikan, mungkin sedikit petualangan juga. Ramenya itu pas akhir pekan, Sabtu sama Minggu. Oh, weekend ya puncaknya. Ini info penting nih buat Anda yang mungkin mau ke sana. Kalau mau ngerasain denyut pasarnya yang paling hidup, lihat koleksi paling lengkap. Karena biasanya penjual lebih banyak pas rame kan? Akhir pekan, jawabannya. Tapi, kalau Anda tipe pemburu yang sukanya tenang, fokus, mungkin hari biasa lebih pas, walau mungkin lebih sepi. Tergantung sukanya gimana ya. Nah, keramaian akhir pekan itu sendiri kalau pasar Cilaki, fungsinya udah lebih dari sekedar ekonomi aja. Oh iya, lebihnya apa tuh? Dia jadi semacam ruang sosial, tempat tujuan rekreasi akhir pekan buat warga Bandung atau sekitarnya. Orang datang nggak cuma buat beli, tapi buat hangout, lihat-lihat aja, nyerap suasana, atau mungkin ketemu teman. Wah, jadi tempat nongkrong juga ya jatuhnya? Iya, ini nguatin perannya sebagai bagian sosial barang kota. apapun ada di sini. Keren-keren. Pasar ini bisa dilihat sebagai ruang di luar rumah yang penting buat interaksi komunitas. Jadi wadah tempat ekonomi informal, rekreasi santai, sama kehidupan sosial warga itu ketemu dan nyampur. Ini bagian dari yang bikin kota kerasa hidup. Menarik banget ngelihat gimana pasar loak bisa jadi simpul sosial sepenting itu. Oke, setelah kita ubek-ubek nih berbagai sisi pasar loak Cilaki, buat Anda, ya mungkin ini sekedar ide tempat unik buat dikunjungin di Bandung. Nilai barang itu nggak cuma dari barunya aja, tapi juga dari sejarahnya, uniknya, dan kemampuannya buat dipakai lagi. Bener banget. Pentingnya ruang publik yang adaptif, dan gimana identitas kota juga dibentuk sama kegiatan informal kayak gini. Ini bukan cuma soal jual beli murah aja, tapi soal memori, kreativitas buat bertahan hidup, dan keberlanjutan yang dilakuin sehari-hari. Pasar ini bukti nyata gimana masa lalu sama masa kini bisa hidup bareng secara dinamis di ruang kota. Wah, dalam ya maknanya. Nah, sebagai penutup nih, semoga obrolan kita kali ini ngasih Anda wawasan baru ya. Terima kasih banget udah nyimak. Sampai di sini dulu penelusuran mendalam kita kali ini.